Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Yunus selaku sekretaris dari Majelis Ulama Indonesia untuk Provinsi Jawa Timur. Subhanallah, sungguh informasi yang sangat bermanfaat dan semoga ini menjadi tabayyun buat kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Jakarta, sehingga kita tidak terbutakan oleh berita-berita yang sudah dibolak-balikkan faktanya, khususnya dari media-media umum. Ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, sebelum kita mendengarkan pemateri kedua, kami mohon untuk ikhwannya agar merapat ke saf ke depan. Di depan masih kosong, kita berikan untuk saudara-saudara kita yang baru datang untuk mengambil tempat di belakang. Ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, sebelum kita mendengarkan pemateri kedua, sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga semangat persatuan ormas-ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jawa Timur ini bisa kita lakukan juga di Jakarta. Ormas-ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bisa merapatkan shaf, barisan untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jakarta ini insyaallah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua dari Ustadz kita Habib Ahmad Zain Al-Kaf. Beliau beliau ketua Yayasan Al-Bayyinat Indonesia dan beliau juga pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia untuk Provinsi Jawa Timur, serta beliau juga pengurus PWNU Jawa Timur. Kepada Ustadz kita Habib Ahmad Zain Al-Kaf, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munqidh min adh-dhalal al-murshid ila al-haq al-hadi man yasha'u ila siratihi al-mustaqim. والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذل سالكها ولا يهتدي تاركها وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، para habaib, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidz, hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus panitia acara pada siang hari ini yang saya cintai dan saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini
Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hajat kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan menjadi Indonesia yang damai, bebas dari Syiah akan tercapai di bumi kita tercinta ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji satu aliran yang sedang dikembangkan di Indonesia. Satu aliran yang ajaran-ajarannya sangat meresahkan muslimin Indonesia, yang otomatis merusak persatuan muslimin Indonesia dan otomatis juga akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang berakibat akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Tadi saudara kita, namun sebelumnya, yaitu tadi belum saya sebutkan, yaitu aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah atau Syiah Khumainiyah atau Syiah Ja'fariyah, yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, terjerumus masuk ke dalam aliran sesat tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi saudara kita Bapak Muhammad Yunus dengan berapi-api membawakan kronologi kejadian di Sampang dan sekitarnya dengan begitu semangat dan penuh dengan emosi, karena beliaulah yang menyaksikan keadaan di Jawa Timur itu. Bagaimana ketentraman kita umat Islam diganggu oleh mereka. Kita ini selalu diganggu. Sekarang ini kita masih belum selesai menerima, menyaksikan kebiadaban orang-orang Syiah terhadap pemimpin-pemimpin Islam, terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang Syiah menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mencaci maki, menghina, memfitnah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah dikatakan telah melakukan perbuatan serong. Kemudian para sahabat yang jasanya sangat besar terhadap Islam dan muslimin, mereka katakan bahwa mereka itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka menjadi murtad semuanya. Belum habis, kita masih menghadapi mereka di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi. Kita bentrok dengan orang-orang Syiah yang telah menghina Rasulullah SAW. Sekarang timbul lagi dari luar negeri, mereka menghina Rasulullah SAW. Kebiadaban tersebut, kalau datangnya dari orang di luar Islam, masih kita anggap masih biasa, karena mereka adalah musuh-musuh kita. Tapi kalau penghinaan itu datangnya orang-orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai umat Muhammad,
Tapi mereka justru menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah, mencaci maki istrinya Rasulullah, mencaci maki mertuanya Rasulullah, mencaci maki menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tindakan yang demikian ini adalah lebih kejam, lebih berbahaya, lebih biadab daripada orang-orang kufar yang menyerang pemimpin-pemimpin Islam. Kita tidak terima dengan apa yang dilakukan seperti film yang diributkan sekarang ini. Itu adalah termasuk kebiadaban orang-orang di luar Islam. Namun kita sebelumnya sampai sekarang masih menghadapi kebiadaban orang-orang Syiah. Perlu diketahui bahwa Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun mereka terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah, ada Dewan Dakwah, ada Hidayatullah, dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin mereka. Kita sangat menghormati, mencintai para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita umat Islam Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita siap berkorban, baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Kemudian datang orang-orang dari Iran atau orang-orang Indonesia yang sudah dikader di Iran, atau orang-orang yang dikader di pondok-pondok Syiah di Indonesia. Mereka dengan terang-terangan berani mencaci maki, memfitnah, bahkan mengkafirkan pemimpin-pemimpin yang kita hormati, di mana kita siap berkorban baik harta benda maupun jiwa raga kita untuk membela mereka. Jadi kejadian di Sampang itu akan terjadi selama penyakitnya tidak diobati. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah berkembangnya aliran Syiah di Sampang. Selama aliran Syiah disebarkan dimanapun tempatnya di Indonesia, di situ pasti akan terjadi perkelahian atau perseteruan, atau mungkin akan terjadi sampai pembunuhan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Saya pernah didatangi oleh kepolisian dari Mabes ini. Beliau datang ke tempat saya, diantarkan oleh dari Polda Jawa Timur. Beliau mengatakan, "Ya Habib, kami di kepolisian di Mabes ini sudah mulai resah dengan aliran Syiah ini, sudah menjadi pembicaraan. Kami datang minta masukan dari Habib, bagaimana Syiah ini?" Saya bilang, "Pak, saya tidak akan berbicara dalam segi agama. Kalau dalam segi agama, para ulama di seluruh dunia sudah sepakat bahwa Syiah adalah aliran sesat dan ajaran-ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka keluar dari Islam, kafir. Tidak perlu saya bahas, saya katakan begitu. Namun saya katakan, saya akan berbicara mengenai keadaan Syiah di Indonesia ditindu dari segi Hamkamnas dan Pancasila. Bahayanya Syiah bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan tulisan kajian saya itu, makalah saya sudah disebarkan, bisa nanti dibaca sampai lengkap, karena saya tidak mungkin membawakan sampai lengkap.
Saya bilang, Pak, kalau Bapak ingin mengobati keadaan ini sehingga tidak terjadi perkelahian dan saling bunuh antara Syiah dengan Ahlus Sunnah, maka cepat-cepat pemerintah harus turun tangan. Apabila pemerintah tidak turun tangan, maka keadaan ini akan semakin jadi. Dan apa yang terjadi di luar negeri, di Irak, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, akan terjadi di Indonesia. Sebenarnya pemerintah sudah berpengalaman dalam menghadapi komunisme ke Indonesia, yaitu meskipun pemerintah berhubungan dengan Rusia dan LRT, tapi ajaran komunisme dilarang di Indonesia. Demikian pula terhadap Syiah. Jangan hanya karena kita masih berhubungan dengan Iran lalu ajaran Syiah dibiarkan. Kita lihat di Malaysia, di Brunei, mereka berhubungan dengan Iran, namun aliran sesat Syiah dilarang berkembang di Malaysia dan di Brunei. Apa sebabnya kok sampai pemerintah mengambil sikap yang demikian? Karena ulama-ulama mereka di Malaysia tidak mudah dibeli. Syiah ini di Indonesia menghamburkan bermiliar-miliar dolar. Siang malam mereka bekerja. Tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita didekati. Baik yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya. Mereka didekati oleh tokoh-tokoh Syiah. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah versi mereka. Yang perlu bantuan dibantu, baik untuk pribadinya maupun organisasinya, sehingga tidak hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapatkan bantuan dari Iran, dari Syiah. Namun mereka di Iran tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah di Iran yang diratakan. Bahkan di beberapa kota di Iran ahli sunnah dilarang membangun masjid. Inilah yang terjadi di Iran. Penduduk Iran itu sepertiga, kurang lebih 20 juta adalah ahlus sunnah wal jamaah. Namun mereka tertekan, mazlumin. Tokoh-tokoh kita tadi itu setelah pulang dari Iran, mereka pura-pura tidak tahu, menyaksikan warganya digerogoti oleh Syiah ini, mereka pura-pura tidak tahu. Bisa dikatakan 90% pengikut Syiah itu warga Nahdliyin. Tapi kenyataannya tokohnya justru berangkulan dengan tokoh-tokoh Syiah. Itulah kepandaian orang-orang Syiah memberangus tokoh-tokoh kita, sehingga mereka mengatakan apa? Di saat ulama di seluruh dunia, terutama di Indonesia, mengatakan bahwa Syiah sesat, mereka membela mengatakan bahwa Syiah tidak sesat. Apakah mereka Syiah?
Apakah tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, habaibnya itu Syiah? Tidak. Mereka itu Ahlus Sunnah. Tapi karena sudah diberangus oleh Syiah, mereka membela Syiah. Itu sudah watak orang Timur karena jasa seseorang, sehingga walaupun mereka itu tidak cocok dengan akidahnya, namun mereka bungkam 1000 bahasa seakan-akan mereka tidak tahu apa-apa. Inilah yang terjadi. Kemudian setelah orang-orang Syiah itu di Iran menindas Ahlus Sunnah di Iran, kemudian mereka datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah dengan muslimin Indonesia. Kalau mereka itu sungguh-sungguh ingin berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah yang ada di Iran? Kok justru datang ke Indonesia mengajak ke bumi Ahlus Sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah keadaan yang sedang terjadi. Lalu tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau ada Habib yang masuk Syiah? Habib masuk Syiah, ini satu berita besar. Karena tidak ada, saya bilang tidak ada Habib yang masuk Syiah. Habib yang masuk Syiah itu bukan lagi Habib, tapi mantan Habib, bukan lagi Habib. Karena apa? Konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah dengan keyakinan mereka yang menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal, Ahlus Sunnah di dalam kesesatan, pernikahan yang dilakukan secara Ahlus Sunnah tidak sah. Itu keyakinan mereka. Padahal orang tersebut lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Hadza walad Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Jadi bukan lagi Habib. Habib yang masuk Syiah bukan Habib lagi, tapi mantan Habib. Lalu bagaimana dengan kiai-kiai NU yang membela Syiah ini? Baik yang namanya Said Agil atau lain-lainnya. Jauh-jauh hari sebelum Khomeini mengekspor revolusi Syiahnya ke Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari ketika nyusun Qanunul Asasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti agar orang-orang Nahdliyin tidak dekat-dekat atau berhubungan dengan golongan ahlil bidah. Yang disebutkan oleh beliau, contohnya yang diadukan bahwa saat itu sedang dikembangkan 2 aliran Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Jadi kalau sekarang ada Kiai NU kemudian berhubungan dengan Syiah atau membela Syiah, apalagi masuk Syiah, maka dia berarti telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Ini ma'asyiral hadirin wal hadirat, tokoh-tokoh kita ini, baik dari habaibnya Umar Syihab, dari Muhammadiyahnya Din Samsuddin, Azumardi, sampai ke ketua DPR itu juga mengatakan Syiah. Mereka mengatakan Syiah tidak sesat. Apakah mereka tahu benar? Ukuran Syiah itu bukan negara Indonesia. Ukuran sesatnya, tidak sesatnya Syiah itu bukan negara Iran, bukan negara Saudi Arabia. Satu aliran akan dikatakan sesat apabila ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekarang kita buktikan apakah ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, apakah tidak? Ternyata setelah kita pelajari
bahwa banyak aliran-aliran, bahwa banyak ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh tadi mengenai sahabat, mereka berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan berbagai ayat yang isinya memuji para sahabat. Allah cinta kepada mereka, Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah, serta Allah menjanjikan kepada mereka al-husna, surga. Namun orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat murtad. Berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Mengenai Siti Aisyah, mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah SAW itu telah melakukan perbuatan serong. Padahal Allah menurunkan dalam surat An-Nur yang isinya Allah memuji Siti Aisyah. Dan Allah menolak tuduhan orang-orang munafikin yang mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah menuduh Siti Aisyah. Berarti apa? Berarti mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Banyak hal yang membuat mereka itu keluar dari Islam, bukan lagi sesat. Sesat dan keluar dari Islam itulah ajaran Syiah. Sebab banyak orang tahu bahwa Syiah itu sesat, tapi sampai di mana kesesatannya? Sudah keluar dari Islam? Apakah sudah keluar dari? Apakah masih Islam? Rupanya waktunya sudah habis ini. Minta maaf. Ini 7 menit sudah selesai. Sebetulnya kalau mau membahas Syiah itu jangan setengah jam, 1 jam. Mungkin 1 hari kita habis waktu untuk. Jadi kalau kita dengarkan tadi pemaparan dari MUI Jawa Timur dan apa yang kita ketahui, loh begini kok kita dikatakan kita ini provokator, kita memecah belah bangsa Indonesia. Siapa yang memecah belah? Kita dulu sebelum ada Syiah kita bersatu. Kalau ada perbedaan NU Muhammadiyah adalah masalah khilafiyah dalam furu'. Tapi perbedaan kita dengan mereka di dalam usuluddin, di dalam akidah, di dalam tauhid. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka juga berbeda dengan rukun iman kita. Jadi ini agama tersendiri. Semoga apa yang telah disampaikan dari MUI tadi dapat menambah wawasan kita. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada guru kita Habib Ahmad Zain Al-Kaf yang sudah menyampaikan materinya. Subhanallah, sungguh banyak ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari beliau. Ya, Malaysia, Singapura menolak Syiah dan Syiah susah masuk di sana karena ulamanya sulit untuk dibeli. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ulama-ulama kita, karena sungguh fitnah dunia ini sangat besar dan hanya orang-orang yang dilindungi oleh Allah yang bisa terselamatkan darinya. Ikhwani wa akhwati fillah, sallallahu alaihi wa ajmain. Kayaknya kita butuh waktu memang seharian full. Materi dari Ustaz Habib Ahmad Zain juga masih terasa sangat kurang sekali. Mudah-mudahan insya Allah panitia Forum Pemuda Islam Jakarta, Forpija, bisa mengadakan lagi di lain waktu, dan itu kalau bisa dari pagi sampai malam insya Allah. Selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan materi ketiga dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Farid Oqbah. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Masih semangat? Ibu-ibu masih semangat? Barakallahu fikum. Saya hanya ingin memberikan pembuktian. Apa yang terjadi di Jawa Timur itu hanyalah berupa percikan. Dan pasti ada pokoknya, ada sumbernya. Tetapi sebelum itu, saya ingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati mereka yang menyalahi Rasulullah SAW. Pasti akan terkena fitnah. Pasti akan terkena azab yang pedih. Apa yang terjadi di Jawa Timur adalah fitnah. Karena fitnah yang terbesar di dalam tubuh umat Islam sekarang ini adalah Syiah. Dan jangan salah, Syiah di Indonesia cuma satu. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Yang pusatnya sekarang ada di Iran. Dan disebarkan lewat kedutaan Iran. Melalui Islamic culture yang ada di Buncit. Ternyata sekalian setelah kita telusuri sumber masalah di Islamic culture ini. Sumber masalah adalah intervensi Iran di Indonesia. Mereka mengeluarkan buku-buku resmi. Ini buku resmi dikeluarkan oleh Al-Huda. Dan di situ ada nama Islamic Culture. Silakan lihat buku ini. Ada Al-Huda, iccjakarta.com. Ini adalah pusat penyebaran Syiah di Indonesia. Dan ini adalah perwakilan kedutaan Iran di Indonesia. Seharusnya mereka tidak ikut campur tangan urusan Islam di Indonesia. Tetapi mereka inilah penyebab masalah di Indonesia. Makanya saya setuju kalau kemudian umat Islam di Indonesia melalui khutbah-khutbah, melalui para ulama, melalui para dai seperti yang terjadi di Maroko, rame-rame mendesak pemerintah suruh menutup kedutaan Iran yang ada di Jakarta sebagaimana mereka menutup kedutaan Iran yang ada di Maroko sekalian. Kemudian pusat-pusat Syiah yang ada di Maroko ditutup karena mereka ternyata menjadi sumber fitnah untuk umat Islam di Maroko. Barangkali kita perlu meniru mereka. Kita desak pemerintah untuk mengusir itu kedutaan Iran. Jangan sampai mereka mengotori kita. Yang tadinya kita satu menjadi kita ribut semuanya. Munculnya fitnah di Jawa Timur. Nanti fitnah di mana lagi? Seperti itu sekalian. Saya akan berikan contoh. Ini bukan omong kosong. Meskipun Farid Ogbah dituduh oleh orang Syiah itu sebagai pemecah belah umat, sebagai agen Zionis, sebagai provokator. Padahal saya hanya mengungkapkan fakta. Saya bicara di MUI dengan utusan Iran. Hanya saya mengungkapkan fakta. Tapi saya sudah dituduh sebagai apa? Pemecah belah umat, dituduh sebagai Zionis atau antek-antek Zionis. Apakah saya seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekalian kita ingatkan Al-Quran tadi itu. Jangan sampai menyalahi Rasulullah. Kalau menyalahi Rasulullah SAW, pasti akan terjadi fitnah. Pasti akan terjadi adab yang pedih. Inilah bukti sekalian. Resmi dikeluarkan oleh Al-Huda dari Islamic Culture Jakarta. Buku asli mereka. Lihatlah apa yang ditulis oleh mereka. Siapa di antara kita yang tidak marah kalau kemudian membaca bahwa Ummul Mukminin Aisyah tidak diakui sebagai Ummul Mukminin, kemudian dituduh dia adalah perempuan yang paling pendengki. Kata-katanya luar biasa jahatnya. Aisyah dituduh sebagai berbohong. Bahkan Aisyah juga berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu kita kaum mukminin yang dipuji oleh Al-Quran disebut oleh orang Syiah ini, pusat Syiah ini sebagai pembohong kepada Rasulullah.
Lihatlah kata-kata mereka. Dahsyat betul. Lagi pula bagaimana mungkin Muhammad SAW mencintai seseorang yang berbohong, memfitnah, mengumpat, dan meragukan Allah dan Rasulnya. Ini pernyataan berbahaya sekali sekalian. Ikhwani barakallahu fikum. Barangkali saya akan menunjukkan yang lebih dahsyat lagi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertemuan kita, rekomendasi yang paling kuat kepada MUI. Bahwa Syiah betul-betul terbukti dari buku-buku yang mereka terbitkan di Indonesia. Ada sebanyak 800 buku Syiah yang sudah terbit di Indonesia. Yang isinya menyudutkan akidah kita, ajaran kita. Dan itu sebenarnya sudah memenuhi kriteria menodai agama. Sehingga mereka bisa dituntut di pengadilan. Ikhwani barakallahu fikum. Apa yang diungkapkan di sini berkaitan dengan Al-Quran. Sekalian, ini buku asli mereka. Yang kemudian menyebutkan tentang bagaimana mereka menyikapi Al-Quran. Saya sebutkan aslinya dulu. Dari kitab mereka yang asli. Riwayatnya begini. Jadi saya jangan dianggap nanti menafsirkan sendiri. Ini kitab suci, kitab utama mereka setelah Al-Quran menurut mereka. Meskipun Al-Qurannya juga digugat oleh mereka. Ini Al-Usul Minal Kafi. Di juz 2, halaman 634. Ali bin Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdullah alaihissalam qala innal Qur'an alladhi jaa bihi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Sesungguhnya Al-Quran yang turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17.000 ayat. Al-Quran kita berapa? 6.000 sekian. Ini 3 kali lipatnya, 17.000 ayat. Apa tafsir daripada kitab yang diterbitkan oleh Syiah ini? Apa tafsirnya? Dia diterbitkan oleh Syiah ini. Sekalian, dia mengatakan, barang siapa yang mengklaimnya Al-Quran sebagai kitab yang lain, ia adalah orang jahat. Ia adalah orang sesat pandangannya atau orang yang sangat keliru. Dia tidak mengkafirkan orang yang merubah Al-Quran. Dia tidak mengatakan orang yang memahami Al-Quran kurang atau lebih itu kafir, enggak. Disebut jahat. Meskipun begitu kita terima. Ternyata ulama-ulama Syiah seperti ini menurut kategori mereka penjahat ini. Karena meyakini adanya Quran yang berjumlah 17.000 ayat. Ikhwan barakallahu fikum, kita lanjutkan pernyataan apa yang ada pada mereka terhadap Al-Quran ini. Mereka mengatakan begini. Ikhwan barakallahu fikum, dia mengatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran sekarang ini harusnya sudah dilengkapi dengan Al-Quran lain yang dimiliki oleh karangan Syiah yang kemudian itu sedang dibawa oleh Imam Mahdi. Coba perhatikan kata-kata mereka. Sebenarnya Al-Quran yang sebenarnya itu hanya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian Al-Quran itu ditawarkan kepada pemimpin saat itu, mereka menolak. Sementara Al-Quran, transkrip Al-Quran yang disusun oleh Imam Ali alaihissalam ini mempunyai spesifikasi yang khusus. Pertama, transkrip Quran ini dikumpulkan sesuai dengan turunnya wahyu. Tidak ada masalah. Kemudian katakan perkataan yang paling bahaya, hal ini dengan jelas membuktikan bahwa meskipun Quran yang dipakai sekarang itu lengkap, Al-Quran kita itu lengkap, kitab suci ini tidak tersusun dalam urutan sebagaimana telah diturunkan. Beberapa kesalahan penempatan ini dilakukan oleh beberapa sahabat, baik dengan sengaja atau sedikitnya karena ada ketidaktahuan. Ini secara tidak langsung dia menuduh Al-Quran sekarang ini tidak benar, saudara sekalian. Kemudian ada pernyataan lagi bahwa yang kedua, transkrip ini berisi komentar dan tafsiran yang bersifat hermeneutik, tafsir dan ta'wil dari Rasulullah SAW yang beberapa diantaranya telah diturunkan sebagai wahyu. Jadi Quran yang ada ini, yang kita ada pada kita ini, ditambah dengan penjelasan yang ada Quran di dalam
penjelasan yang catat oleh Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah catatan tambahan wahyu, tapi bukan bagian dari teks Quran. Sejumlah kecil teks seperti itu bisa ditemukan dalam beberapa hadis dalam Usul Kafi. Maksudnya hadis ini, ya, yang 17.000. Kemudian dia katakan, jadi ayat-ayat penjelasan dan ayat-ayat Quran jika dijumlahkan menjadi 17.000 ayat. Ya akhir tafsir. Tafsir yang luar biasa. Jadi 17 ayat yang ada dalam 17.000 ayat dalam kitab Usul Kafi ternyata dibenarkan oleh dia. Betul ada 17.000 ayat. Kemudian dia menyebutkan yang dimaksud oleh Imam Ali dengan penjelasannya adalah tafsiran Tuhan yang khusus. Bukan pendapat Imam Ali, tetapi tafsiran Tuhan yang khusus, artinya wahyu. Kemudian sekalian, ambil ini kemudian menyembunyikan transkrip itu. Dan sepeninggalnya transkrip itu diberikan kepada imam-imam yang selanjutnya. Sepeninggalnya kemudian Quran disembunyikan oleh imam yang hingga saat ini karena mereka berharap hanya ada satu Quran di antara kaum muslimin. Artinya ada Quran lain yang sekarang berada di tangan imam mereka yang gaib. Bukankah ini penyimpangan yang luar biasa saudara? Tercatat dalam buku resmi, dijual di pasar-pasar. Inilah yang kemudian harus menjadi rekomendasi kita dalam bertemu diri kepada MUI, bahwa terbukti bahwa Syiah dengan cetakannya ini yang dikeluarkan oleh Islamic Culture yang resmi itu, yang kemudian telah menodai Al-Quran, menodai para sahabat. Dengan demikian saudara sekalian, maka bukti ini semakin kuat. Meskipun kita punya bukti-bukti yang lainnya, insya Allah kita akan tunjukkan itu pada saatnya. Tetapi paling tidak kesempatan ini kita bisa memberikan pandangan. Meskipun ada hal lain yang ingin disampaikan, tapi karena waktunya sangat mepet sekali, kita berikan kesempatan dan dukungan kepada MUI Jawa Timur. Dan itulah yang kemudian mudah-mudahan menjadi kesepakatan MUI seluruh Indonesia dan menjadi keputusan MUI pusat insyaallah bahwa Syiah itu sesat menyesatkan dan harus dilarang di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.